Nah, saya kemarin itu mengikuti ya polemik KDM dengan anggota DPR itu, saya ketawa. Ya, ini merasa tidak dihormati, tidak maling, gak ada urusannya itu. Ya, bukan di situ problemnya. Masalahnya ya, baik KDM maupun anggota parlemen itu, apa gagasan inti yang paling pokok itu di dalam memecahkan persoalan itu. Ini bukan semacam ketersinggungan karena gubernurnya nggak konsultasi. Saya ketawa, gini hari masih bicara soal perasaan gitu ya. Nah, jadi inisiatif Bung Deddy yang sangat dinamik ini ya didorong kemudian dikawal, kan itu semestinya. Ya, lalu apa kontribusi dari anggota DPRD untuk membangun iklim yang lebih sehat, terutama tadi ya peraturan daerah yang lebih kondusif. Nah, kalau itu kan enak juga gitu. Tapi kalau soal ketersinggungan ini jadi tertawa kita ya. Ini kapan mau bangkit ini? Saya bilang ini anggota DPR kok masih minta dihormati. Ya ini apa dulu kalau dalam bahasa yang paling sinis itu, masa ada politisi cengeng gitu minta dihormati. Apa ndak dipanggil anggota dewan yang terhormat? Iya, kalau dia mau dihormati justru DPR juga harus inovatif. Kalau DPR inovatif pastilah kepala daerahnya juga angkat topi. Gitu, Bung. Di dalam situasi sekarang itu, maka gubernur-gubernur dengan DPRD-nya harus berani menggagas inovasi itu. Ya, ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, bagaimana mereka supaya bebannya itu, ya kan itu tugas negara, tugas pemerintah, gitu loh. Jadi mana undang-undang yang memang tidak sesuai lagi dengan situasi yang ada sekarang, ya direvisi, ya supaya gubernur-gubernur itu mereka bisa bekerja dan bisa mereka membantu pemerintah pusat. Karena ingat tadi bahwa gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat. Nah, jadi artinya provinsi tidak bisa berkembang kalau tangannya dipegang, tangannya diikat. Gitu. Jadi inilah yang kita inginkan. Jadi kalau tadi misalnya ya sedikit komentar tentang yang perlu dikejar itu adalah peningkatan pendapatan daerah provinsi DKI. Kalau penerimaan Deddy Mulyadi by content itu kan personal, ya kan? Alhamdulillah sekarang by budget how to solve gitu loh. Jadi secara budget bagaimana menyelesaikan masalah. Misalnya tawuran, itu bagaimana anggaran daerah itu dialokasikan. Ya. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. 100 hari sudah para kepala daerah, para gubernur mulai melaksanakan tugasnya. Apa yang sudah dan apa kira-kira peluang-peluang yang akan dilakukan oleh para kepala daerah dalam 100 hari pertama ini. Kita akan coba bincang-bincang dengan dua tokoh untuk menilai secara umum para kepala daerah yang tentu saya tidak sederhana tugasnya, terutama dalam situasi ekonomi yang sesungguhnya tidak baik-baik saja. Ada Prof. TB Masa Jafar, pakar ilmu politik kita, dan ada Dr. MS Kaban yang juga menjadi narasumber tetap di Jurnal Politik TV. Kita ingin ke Pak Kaban dulu. Pak Kaban, ini sudah 100 hari, biasanya kan terutama untuk kepemimpinan nasional, untuk pemerintah, ini orang agak kritis. Tapi untuk para kepala daerah, 100 hari ini nampaknya publik adem-adem aja, biasa-biasa saja gitu. Nah, kalaupun ada hingar-bingar di beberapa daerah, itu karena gubernurnya melakukan hal-hal yang kadang-kadang kontroversial. Ada beberapa gubernur misalkan Jawa Barat seperti Deddy Mulyadi.
Anda melihatnya seperti apa ini? Apa mereka kesulitan bergerak karena ekonomi kita memang lagi susah? Atau seperti apa? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para permisa sekalian yang mengikuti acara ini dan Profesor TB yang makin hari makin meninggalkan dunia hitam. Rambutnya. Jadi kalau kita cermati atau kita ikutin situasi bahwa apa yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia itu tidak lepas dari apa yang terjadi secara nasional, ya kan? Jadi kalau kita lihat indikator-indikator ekonomi secara nasional dari banyak aspek, saya kira itu juga representasi dari apa yang terjadi di daerah-daerah, ya, di provinsi-provinsi itu. Nah, 100 hari para gubernur katakanlah, ya, setelah mereka dilantik, tentu secara alamiah, ya mereka pasti harus memahami dulu bagaimana kondisi budget, ya, anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian apa yang menjadi target atau agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh gubernur sesuai dengan janji-janji politiknya, ya. Nah, dia kalau dilihat situasi ekonomi nasional dengan indikator-indikator yang berat, ya saya kira itu juga akan dialami oleh para gubernur-gubernur, ya, sehingga apa yang mereka bisa lakukan dalam suasana misalnya report World Bank yang terakhir bahwa hampir 60% orang Indonesia itu miskin. Kalau kuantifikasinya katakanlah 171 juta orang. Nah, kalau kita ambil misalnya Jawa Barat, ya, Jawa Barat adalah provinsi yang penduduknya sangat padat, ya, mungkin lebih 40 juta, ya. Jadi kalau 40 juta kita ambil rata-rata tadi angka 60% dari data World Bank, berarti Jawa Barat ada memiliki 24 juta orang miskin. Ya, begitu juga misalnya katakanlah DKI, ya, DKI dengan APBD yang tembus di angka 80 triliun, ya, di atas 80 triliun dengan penduduk 12 juta orang, katakan demikian, berarti 12 juta dari 60% miskin, ya. Jadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI dengan penerimaan yang cukup besar sehingga banyak provinsi itu jealous terhadap DKI, ya kan, dengan angka yang besar tapi kemudian angka kemiskinan, ya gitu kan. Nah, jadi ini kan rata-rata. Nah, bagaimana dengan wilayah Indonesia Timur seperti di Papua, ya kan, apakah Papua Barat, Papua Jayapura, ya, kemudian provinsi-provinsi baru, ya. Bagaimana juga provinsi-provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, ya kan? Nah, bagaimana angka kemiskinan di semua provinsi-provinsi itu? Nah, jadi kalau kita lihat angka-angka indikator seperti itu, tentu para gubernur yang baru menerima amanah, mereka akan lihat, ya, bagaimana dengan budget yang ada, ya, dengan problem angka kemiskinan ini, mau diapai angka kemiskinan ini? Apakah diturunkan dari bapak ke anak? Ya kan? Warisan kemiskinan. Ya, jadi menurunkan kemiskinan, ya, kemiskinan bapak diturunkan ke anak, gitu loh. Nah, apa ini yang akan dilakukan, ya? Nah, tentu setiap daerah, setiap gubernur punya problem masing-masing yang berbeda. Apalagi misalnya di periode 10 tahun
Joko Widodo sebagai presiden, itu banyak provinsi-provinsi bahkan sampai tingkat kabupaten kota itu mereka ikut berhutang, ya, menjaminkan aset-aset hanya gara-gara mengikuti sistem defisit budget, ya gitu kan. Nah, saya yakin banyak gubernur-gubernur itu setelah dia jadi gubernur yang terpilih, loh kok utang yang ada? Ya, bagaimana membayar utang-utang itu? Gitu. Jadi yang tadinya mungkin berpikir mau cari komisi, ya kan? Mau cari komisi dari anggaran-anggaran yang tersedia untuk mengembalikan modal kampanye, ya kan? Ternyata yang dihadapin hutang. Apa yang dia buat? Nah, sementara situasi ekonomi global dan nasional tidak terlalu menggembirakan, gitu loh. Nah, jadi saya melihat misalnya gubernur di daerah Maluku misalnya yang perempuan, ya kan? Dia tanggap terhadap persoalan masyarakat. Tapi responnya itu apakah menaikkan harkat hidup masyarakat? Gitu loh. Jadi harus kita lihat ketika dia mengatasi masalah, apakah mengatasi masalah itu sesaat atau dia bisa lebih baik ke depan. Gitu. Begitu juga misalnya wilayah Jawa Barat misalnya kan, itu kan banyak sekali berita-berita bagus yang menimbulkan kecemburuan juga daerah-daerah lain kok popularitas meningkat. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan masyarakat, apakah mengalami peningkatan kehidupan? Nah, kan itu nanti yang akan untuk mengatasi persoalan sesaat, iya. Tapi kan masyarakat itu dia sistem. Bagaimana secara sistem para gubernur-gubernur ini menyelesaikan masalah sehingga sistem itu berjalan. Ya paling tidak contoh yang misalnya mengkoreksi anggaran, yang misalnya di Jawa Barat, misalnya contoh saja ini sumbangan-sumbangan ya ke komunitas-komunitas pesantren dan sebagainya, kemudian dicoret-coret anggarannya itu kan. Nah, itu kan berarti masih mengevaluasi. Kemudian ada kasus-kasus misalnya anak-anak, ya kan, anak-anak tawuran dan sebagainya, kemudian di training di barak militer, kemudian, nah setelah itu apakah anak-anak ini menjadi anak-anak yang produktif? Nah itu kan perlu dipikirkan. Ya, tidak hanya sifatnya sesaat. Nah begitu juga daerah-daerah lain seperti Lampung, Palembang, Jambi, ya Sumatera Utara, ya. Apalagi Sumatera Utara misalnya, jelas itu utang pemerintah daerahnya banyak, ya itu triliunan, ya kan. Nah sementara kalau dulu kan presidennya Jokowi, nah sekarang presidennya Prabowo. Apakah Bobi kalau dulu menantu presiden, ya sekarang gubernurnya bukan bekas menantu ya, masih tetap menantu bekas presiden, gitu. Nah, tapi itu kan juga lumayan, kemarin udah meresmikan patung. Paling tidak menantunya teman presiden lah. Jadi meresmikan patung misalnya. Kemudian apakah patung itu bisa menambah sumber pendapatan? Patung di kampung Pakabang kan? Bukan. Taunya kalau nggak cocok awak bukan kampung awak. Pakabang. Jadi itu contoh. Jadi maksud saya 100 hari para gubernur-gubernur mereka pasti sedang melakukan adaptasi terhadap bagaimana kondisi budget yang ada, kemudian apa skala prioritas yang harus mereka lakukan sesuai dengan janji-janji kampanye mereka. Tapi saya melihat begini, daerah-daerah itu harus berani, ya harus berani meminta kepada pusat agar dana-dana pusat yang didaerahkan itu porsinya harus lebih besar. Kenapa? Karena gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi untuk apa dana itu numpuk di pusat? Toh untuk mencairkannya itu juga kadang-kadang pakai persentase komisi. Menurut saya dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang,
ya paling tidak menurut saya, kalau saya anggota dewan, ya, kalau saya sebagai anggota dewan DPR RI, saya akan gugat itu dana alokasi umum, ya, karena dana alokasi umum itu adalah dana pusat yang didaerahkan. Nah, kenapa menggunakan angka minimal? Ya, jadi kalau memang betul-betul mau membangun daerah, memberikan kesempatan daerah untuk membangun daerahnya supaya pertumbuhan ekonomi itu bergerak, maka dana alokasi umum itu harus dipindahkan dari pusat ke daerah. Menurut pendapat saya, dan kalau saya anggota dewan itu akan saya perjuangkan. Kalau saya, ya, kenapa? Karena dana alokasi umum itu sekarang kecil sekali. Ya, saya yakin sekarang nggak sampai 40%. Ya, kalau nggak sampai 40% berarti ya katakanlah 30%, berarti 70% di pusat. Untuk apa? Toh pembangunan itu kan di daerah. Nah, ini satu contoh, ya, satu contoh. Jadi bagaimana supaya daerah itu bangkit dalam situasi tadi saya katakan angka kemiskinan tinggi, pengangguran meningkat, kan harus dibuka. Nah, siapakah yang mendorong itu tadi? Ya, mesti dari government expenditure-nya, dari pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah itu kan ada salah satu dana alokasi umum. Kenapa dana alokasi umum itu diencerit-encerit ke daerah? Nah, kenapa nggak dibikin untuk periode ini, ya, 3 tahun ke depan, dana alokasi umum itu untuk menumbuhkan pertumbuhan di daerah-daerah, alokasikan itu 35%. Wah, saya kira lumayan, berarti uang mengalir ke daerah. Dan tidak perlu ada komisi-komisi lagi. Ya, kita kan mendengar nih bahwa setiap pencairan anggaran itu ada komisinya. Hapuskanlah tradisi. Selama ini kita dengar di media, KDM misalnya sering melakukan gebrakan. Harus berani juga melakukan gebrakan di... Oh, harus. Nah, contoh misalnya Jawa Barat. Apa sumbangan Pongkor untuk memajukan Jawa Barat? Coba. Ya. Jadi bagaimana Pongkor sebagai daerah tambang yang ada di Jawa Barat, apa kontribusinya untuk memakmurkan daerah Jawa Barat? Itu loh. Nah, itu mungkin nanti kalkulasi di dana bagi hasil. Tapi harus disuarakan gubernur tuh ya. Nah, gubernur harus minta, dan anggota-anggota DPRD Jawa Barat harus minta ke pemerintah pusat. Itu baru satu model. Kemudian bagaimana galian C yang ada di seluruh Indonesia, di Sumatera Utara, ya, misalnya daerah Kabupaten Langkat, tiap hari tidak kurang 200 truk mengambil galian C. Apa kontribusinya terhadap pembangunan daerah? 200 truk per hari, ya, dan itu udah jadi puluhan tahun terjadi seperti itu. Daerah nggak berkembang, duitnya kemana? Nah, jadi para gubernur, ya, dengan DPRD-nya mestinya memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena kita ingin jangan sumber daya kita sudah tereksploitasi sedemikian rupa, tapi yang terjadi adalah kemiskinan. Ini kan kontradiksi. Kalau pakai bahasa bukunya Presiden, paradoks. Gitu. Kita coba ke Prof. TB. Prof, dalam analisis politik kepemimpinan daerah, 100 hari kerja Anda melihatnya seperti apa ini? Ada. Ya, terima kasih Bu Adi, Pak Dr. Kaban. Ini kembali lagi ya, jadi mau tidak mau kita mengatakan bahwa pemerintahan 10 tahun yang lalu gagal. Di ujung pemerintahan itu menyisakan satu malapetaka 60% rakyat Indonesia miskin. Itu luar biasa. Nah, jadi Bung Adi, saya interupsi nih ya. Jadi perlu penegasan. 10 tahun Jokowi presiden gagal. Ya, kita harus mengatakan itu. Oh iya. Siapa yang bisa membantah 60%? Dan ini adalah suatu malapetaka bagi Indonesia yang dikenal kaya raya sumber daya alamnya. Pertanyaannya, selama ini bagaimana pula sumber daya alam? Tadi Pak Kaban bagus sudah menyinggung, meminta dana alokasi umum. Tidak hanya itu Pak Kaban. Beberapa daerah yang kaya sumber daya alamnya, kita juga harus pertanyakan uang, perputaran uang
ya di daerah kaya itu di mana dia taruh, sehingga tampaknya baik kepala daerah juga atau swasta menengah ke bawah itu kan juga tidak kebagian ya. Perputaran uang itu hanya berputar pada si bintir usaha gitu loh. Nah, bagaimana mungkin pemerintah daerah itu bisa inovatif ya, kreatif? Ya ada, tapi kan kecil ya. Itu yang saya masukkan. Oleh karena itu tadi himbauan Pak Kaban itu juga menata ulang lagi bagaimana keuangan itu dikelola. Oke, ini kita mengalami satu defisit anggaran yang sangat serius. Presiden Prabowo mencanangkan penghematan, tapi dengan penghematan itu apa terobosan-terobosan yang bisa dilakukan baik dari sisi pemerintah pusat, gubernur ya, dengan kepala-kepala daerah tingkat kabupaten kota ya, yang harus bekerja secara sinergis, sehingga tugas utama yang harus dilakukan itu bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Ya. Itu tugas pokok loh. Kalau itu tidak berhasil, ya ini suatu mara bahaya yang tidak boleh dipandang enteng. Dan kita harus ya menggugat ya bagaimana strategi pembangunan ke depan itu seperti apa. Apakah mengulangi pola lama? Artinya betul apa yang dikatakan oleh banyak pengamat, mengapa di Indonesia itu penguasaan sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai 1% kurang. Saya selalu mengemukakan itu. Berarti ini kan ada yang tidak beres nih di dalam distribusi dan alokasi sumber-sumber daya ya kepada kelompok masyarakat gitu. Itu harus menjadi satu catatan nih, bro. Nah, jadi saya pikir terutama bagi kalau kepala daerah yang memang tidak inovatif ya susah juga ya. Tetapi ini kita lihat secara umum ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kepala-kepala daerah yang sudah terpilih? Tadi betul sekali lagi Pak Kaban mengatakan kalau memang dia incumbent mungkin sudah ada pengalaman, tidak perlu belajar lagi. Tapi dalam 100 hari ini beberapa incumbent juga nampaknya masih adem ayem saja. Iya, tetapi kalau kita lihat dari pengalaman yang ada, sebenarnya kan itu tidak bisa juga menjadi alasan. Itu maksud saya. Apalagi yang belum punya pengalaman. Padahal ya tidak semua langkah-langkah strategis bisa dilakukan oleh kepala daerah. Ya, tidak melulu itu mesti menunggu kucuran dana. Salah satu apa yang harus dilakukan? Mengevaluasi lagi kerusakan lingkungan. Kan bisa melakukan terobosan soal regulasi. Itu kan bisa dilakukan oleh kepala daerah yang notabene kita anggap ada beberapa daerah kerusakan lingkungan udah parah gitu. Apa yang seperti dilakukan oleh Deddy Mulyadi? Emang dia harus menunggu ada uang dulu, kemudian dia tidak meninjau bagaimana kerusakan. Itu saja dilakukan oleh kepala daerah, itu luar biasa. Ya, soal lingkungan. Itu ya. Apalagi soal penguasaan tanah. Soal banyaknya sertifikat tumpang tindih. Tiba-tiba rakyat digusur karena ada problem surat menyurat dan seterusnya. Itu langsung menyentuh kepentingan rakyat. Apalagi soal hak-hak pedagang kaki lima. Banyak sekali Bung Hadi. Jadi menurut saya kalau kepala daerah kreatif, inovatif, ya kita udah bahas. Memang ada masalah ya dalam soal fiskal kita. Tetapi jangan kemudian kepala daerah itu menunjukkan kelemahannya. Kalau semua kepala daerah dengan dana yang cukup semua orang bisa juga, semua orang juga bisa kan begitu. Nah, jadi yang dituntut sebenarnya adalah inovasi dan juga selain itu ya hal yang menarik bahwa selama Presiden Prabowo kita surplus berat. Artinya masa depan petani itu masih bagus. Kenapa tidak misalnya
untuk merumuskan kembali, memperkuat kembali. Jadi banyak sekali Bung Adi kalau dilakukan gitu ya. Nah, dengan demikian kita secara terus-menerus dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, publik ini harus nyinyir. Karena kalau tidak kita tenggelam. 60% miskin ini bagaimana? Ini kan bangsa yang lemah. Dia akan pasti menjadi bangsa kuli, bangsa yang tidak berdaulat. Loh, ini kok sama seperti kondisi zaman kolonial dulu? Apakah memang ada, saya jadi curiga, apakah memang Republik Indonesia itu didesain supaya tetap miskin? Rakyat kebanyakan ini didesain pembangunan itu tetap dia tidak mengalami suatu mobilitas, naik kelas secara sosioekonomi. Dan itu harus diselesaikan oleh kepala daerah itu kan. Ya, kepala daerah ini juga presiden. Ini masalah serius, ketimpangan antara pusat dan daerah. Ya, di mana sebagian itu problemnya ada di daerah. Ketimpangan, kesenjangan antar golongan. Ya, desa kota. Kesenjangan antara etnik. Ini hati-hati loh. Pribumi non pribumi. Pribumi dan non pribumi. Kalaupun Itu terasa di semua daerah ya. ya, walaupun ini dilarang tidak boleh, tapi faktanya, ya, Ya, saya pikir kita nggak usah sungkan-sungkan. Pribumi ini harus jadi prioritas. Wah gitu. ada problem struktural. Ya, apa betul pribumi itu malas? Saya tolak itu. Petani kita luar biasa giatnya, rajinnya luar biasa. Terus dibilang malas, gitu kan? Yang tidak adalah keberpihakan dari sisi kebijakan untuk ya kelompok-kelompok masyarakat menengah ke bawah. Sama juga kalau orang pribumi ini kata tak pandai berdagang. Sama bilang tradisi di Minangkabau itu, orang Minang itu sejak lahir udah merantau deh. orang Sulawesi ya, merantaunya tuh ke mancanegara loh. Jadi tesis itu kita harus bantah. Itu berbahaya sekali. Ya, saya kira hampir semua suku lah, ya, punya jiwa semangat kewirausahaan itu luar biasa. Nah, pemerintah yang sebenarnya mendrive supaya potensi semangat kewirausahaan itu harus dibangkitkan dengan campur tangan negara untuk memberdayakan. Ada afirmasi. Nah, itu yang kita lihat absen. Ya, sama juga lah. Ya, kalau etnis Cina itu dia lahir aja udah pandai dia berdagang. Dan jaringannya kan sudah terbangun. Orang Melayu pun kalau kondisinya seperti itu, ya, jaringan dibangun, dari segi permodalan itu dibantu, kemudian dari segi skill dan seterusnya, pengetahuan diberikan. Saya kira apa hambatannya? Tidak ada hambatan. Oke? Yang lain apa? Yang lain sudah preman-preman itu basmi habis. Ya, preman-preman itu basmi itu tidak kondusif. Ya, yang kemudian bisa menghambat tumbuhnya ya kelas entrepreneur itu. Nah, jadi saya ingin kembali menegaskan apa concern kita ya menghadapi ketimpangan luar biasa dengan kemiskinan 60% itu poinnya, Bung Adi. Baik, Prof. TB, kembali ke soal lingkungan, Pak Kaban. Tadi Anda juga menyebut bahwa kasus DKI pendapatan asli daerahnya tinggi, tetapi kan sebenarnya miskin sumber daya alam di DKI. Tetapi sebaliknya daerah lain, ya kan, pendapatan asli daerahnya rendah, tapi sumber daya alamnya melimpah. Apa kira-kira langkah-langkah gubernur? Katakanlah yang paling dekat antara DKI dan Jawa Barat. Iya. Jadi gini, Bang. Ini salah satu poin dari yang sampaikan tadi oleh Profesor TB. Bagaimana situasi yang ada sekarang ini ada inovasi. Ya, ada inovasi terhadap aturan-aturan yang ada sehingga kita tidak larut gitu di dalam pusaran kesulitan. Jadi justru kepemimpinan itu teruji ketika dia mengatasi kesulitan. Jadi dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan sulit,
dia bisa melakukan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, gitu loh. Jadi kalau misalnya orang menyorotin DKI, ya wajar. Karena DKI itu menjadi pusat perdagangan seluruh Indonesia, ada terpusat di Jakarta. Ya kan? Nah, karena dia kan masih ibu kota, ya kan? Masih daerah khusus, ya kan? Jadi semua perdagangan itu terpusat di Jakarta. Tapi orang bertanya, ya, dengan pendapatan sekian puluh triliun tiap tahun, kok masyarakat DKI masih banyak yang kumuh? Masih banyak rumah-rumah kumuh. Ngurus kabel aja nggak ada yang lurus. Misalnya, ya kan? Ya, jadi yang rapi itu kan Tamrin, tapi kabel-kabel di Jakarta Selatan kok ruwet. Emang nggak bisa tuh kabel taruh di bawah supaya lebih cantik, lebih rapi? Gitu. Kemudian rumah-rumah kumuh yang ada di banyak tempat di DKI itu bagaimana dia menjadi tanpa menggusur rakyat, tapi rumah mereka menjadi bagus dan kemudian mereka ikut berpartisipasi dalam aktivitas sehingga ekonomi mereka terangkat. Jadi bukan menjual wilayah, tapi membangun. Ini contoh, ya contoh. Nah, bagaimana daerah seperti Kalimantan Timur dengan kekayaan tambangnya, ya kan? Bagaimana berapa persen dari kekayaan tambang itu yang kembali ke daerah? Ya, jadi ini situasi sulit untuk mendrive agar supaya terbuka lapangan pekerjaan, membikin bagaimana membangun industri-industri di daerah-daerah itu, gitu kan? Nah, karena apa? Rakyat miskin itu ada di daerah. Ya, jadi rakyat miskin itu ada di daerah. Maka bagaimana ujungnya semuanya itu bagaimana nanti dana tersedia. Nah, disinilah perlu terobosan fiskal, ya. Bagaimana pendapatan negara pajak fiskal itu kemudian dengan bukan pajak. Ya kan bisa, ini kan bisa diinventarisasi. Contoh yang saya katakan tadi di Sumatera Utara, ya, di daerah di daerah Jawa Barat yang tiap hari ratusan truk. Dan itu kalau kita monitor harganya yang dijual itu bisa sampai ratusan ribu. Tapi daerah nggak dapat. Daerah cuma dapat debunya dan jalan-jalan yang berlubang. Nah, bagaimana kemudian dana-dana desa? Ya, kenapa dana-dana desa itu mengalir ke perusahaan-perusahaan? Kenapa bukan mengalir kepada masyarakat di desa itu? Ini perlu terobosan dalam situasi sulit sehingga lapangan pekerjaan terbuka dan kemudian pendapatan masyarakat itu meningkat. Nah, jadi periode 5 tahun ini bagaimana angka 170 juta yang miskin dikatakan oleh Bank Dunia itu bisa dalam tempo 5 tahun ini turun menjadi katakanlah 150 juta. Itu kan prestasi yang hebat untuk pemerintah sekarang. Tapi itu tadi, bagaimana semua sumber-sumber daya yang menghasilkan penerimaan itu daerah itu mendapat porsi yang lebih besar. Jadi menurut saya dana bagi hasil perbaiki, dana alokasi umum bagaimana supaya daerah itu bisa mendapatkan yang lebih besar, ya. Bagaimana supaya daerah-daerah yang berutang jangan ada lagi yang berutang. Kan lucu provinsi berutang, kabupaten berutang. Saya pikir aneh. Cukup yang berutang itu pemerintah pusat. Nah, apalagi kemarin tadi bahasa ya 10 tahun itu gagal ya. Utang sekian ribu triliun yang muncul angka miskin gitu. Paradoks. Jadi itu Bang Andi. Jadi kita coba ya ingatkan para pemimpin-pemimpin ini, para gubernur ya, agar mereka tuh jadilah orang yang mampu berinovasi ya, bila perlu mengusulkan perubahan-perubahan pasal-pasal dan beberapa undang-undang supaya daerah itu mereka bisa membantu pemerintah pusat sebagai perpanjangan pemerintah pusat untuk membangun daerahnya masing-masing. Kenapa kita terpaku dengan situasi yang lama? Ya saya pikir kalau bila perlu Undang-Undang Bank Indonesia juga perlu dirubah. Yang penting bagaimana daerah itu dengan kekayaan alamnya ya itu menjadi sumber penerimaan mereka yang dijamin oleh dia bisa dijamin kepada Bank Indonesia misalnya. Ini kan cara berpikir saja. Tapi yang penting tadi kemiskinan ini yang harus kita sorotin. Bagaimana lingkungan kita yang sudah dieksploitasi sedemikian rupa, tapi kontribusinya terhadap pembangunan daerah menjadi sangat
sangat rendah gitu. Nah, saya pikir langkah-langkah itu tinggal di apa istilahnya diimprovisasi oleh para gubernur-gubernur merespon apa yang menjadi kebijakan presiden. Nah, presiden sudah mengatakan misalnya kejar koruptor sampai ke Antartika sana. Artinya udahlah, semua pungutan-pungutan yang membebani pengusaha, membebani masyarakat dihapuskan. Ya, kita marah sama preman-preman, tapi secara struktural juga preman-preman juga tukang kutip. Kan semuanya. Ya, kita marah sama preman-preman itu karena dia malakin kata orang itu. Sampai terus birokrasi juga malak-malak juga ya. Jadi secara struktural, gitu loh. Secara struktural, jadi harus clear aja kalau memang ini bayarnya berapa, bayar gitu loh. Resmi, sehingga orang yakin gitu. Jadi istilahnya itu, jadi salah satu krisis yang dihadapin kita ini oleh para gubernur-gubernur itu memang secara struktural. Ya, jadi kita berharap para gubernur yang terpilih sekarang tuh mereka jangan berpikir mengembalikan modal kampanye. Gitu. Kalau mereka berpikir mengembalikan modal kampanye, maka tidak ada perbaikan untuk kehidupan ke depan. Ya, jadi ya memang kita dulu pilih Anies ya, tapi kalau PS08 kita lihat pidatonya seperti itu kan ya konsisten, saya pikir kenapa nggak disupport gitu loh. Kalau aku melihatnya gitu Bung TB ya, kita boleh berbeda tapi ya sesuatu yang sudah ada ide gagasan baik semangat bagus, kenapa nggak kita dorong. Tapi itu tadi, nah teman-teman di DPR juga harus bantulah, ya, harus berani itu tadi. Saya kira bahasa inovasi dalam situasi sulit semua ngalamin kok ini, semua ngalamin. Nah kita kayak kalau kita kan dari luar ya berdoalah gitu, supaya sukses. Terakhir ini, kita ingin tanggapan baik secara politik maupun terkait politik anggaran tadi. Ada hal-hal, ambil contoh di Jawa Barat, di tengah keterbatasan, di tengah anggaran juga harus dievaluasi kembali. Ada langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh Gubernur Kang Deddy. Ketika itu ditanya, ini Kang Deddy bisa menyelesaikan sesaat, bagi-bagi duit, dari mana duitnya? Duit konten, gitu. Maka muncul sekarang ada gubernur konten, Deddy Mulyadi, ya kan? Tetapi kemarin kita dengar Kang Deddy Mulyadi mengatakan lebih bagus gubernur konten lah daripada jadi gubernur molor. Kritik Anda berdua. Saya nggak mau menanggapi itu ya. Jadi begini, Vietnam itu adalah satu model bagaimana dia bisa memangkas birokrasi. Bagaimana dia sangat welcome terhadap para investor. Nah, apa yang dilakukan oleh Vietnam itu artinya birokrasi mereka sudah reform. Ya. Kalau dalam konteks kita, sudahlah perda-perda yang ngawur itu yang menghambat, ya, itu dievaluasi. Ya, dalam situasi krisis seperti ini, ya, gubernur atau kepala daerah justru mencoba mengevaluasi. Ya, aturan-aturan perda-perda itu apakah masih relevan, ya, untuk menjawab tantangan ini, krisis ini gitu loh. Nah, mesti dibuat perda-perda yang membuka peluang, membuka ruang sehingga iklim ekonomi semakin kondusif. Kemudian para pengusaha itu juga diajak untuk berkreasi juga, ya, inovasi juga, dan pemerintah mendukung. Dan demikian secara pelan-pelan krisis ini bisa dilalui. Ada pembukaan lapangan kerja baru di sektor UMKM juga. Itu kan potensi yang di depan mata. Kemudian bagaimana keunggulan pada setiap daerah, ya, produk-produk unggulan, komoditi-komoditi unggulan, ya, barangkali bisa dikembangkan lagi pada komoditi lain. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Nah, jadi saya kasih contoh, udahlah nggak usah jauh-jauh studi banding kemana. Lihatlah Vietnam itu, saya kira luar biasa gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, ya, maka
penghematan itu ini menjadi satu kesempatan kita untuk belajar, untuk mengevaluasi, kemudian juga untuk mengembangkan inovasi. Nah, saya kemarin itu mengikuti ya polemik KDM dengan anggota DPR itu, saya ketawa. Ya, ini merasa tidak dihormati, tidak maring, gak ada urusannya itu. Ya, bukan di situ problemnya. Masalahnya ya baik KDM maupun anggota parlemen itu apa gagasan inti yang paling pokok itu di dalam memecahkan persoalan itu. Ini bukan semacam ketersinggungan karena gubernurnya nggak konsultasi. Saya ketawa gini hari masih bicara soal perasaan gitu ya. Nah, jadi inisiatif Bung Deddy yang sangat dinamik ini ya didorong kemudian dikawal, kan itu semestinya. Ya, lalu apa kontribusi dari anggota DPRD untuk membangun iklim yang lebih sehat, terutama tadi ya peraturan-peraturan daerah yang lebih kondusif. Nah, kalau itu kan enak juga gitu. Tapi kalau soal ketersinggungan ini jadi tertawa kita ya. Ini kapan mau bangkit ini? Saya bilang ini anggota DPR kok masih minta dihormati. Ya ini apa dulu kalau dalam bahasa yang paling sinis itu masa ada politisi cengeng gitu minta dihormati. Apa nggak dipanggil anggota dewan yang terhormat? Iya, kalau dia mau dihormati justru DPR juga harus inovatif. Kalau DPR inovatif pastilah kepala daerahnya juga angkat topi. Gitu, Bung. Evaluasi Anda. Jadi begini, kalau saya saudara sekalian dan Profesor TB, jadi sebetulnya bagaimana semua komponen yang terlibat dalam satu pemerintahan, apakah DPR, apakah presiden, apakah gubernur, apakah DPRD dan yang lain-lain, itu patuh kepada perintah undang-undang. Jadi bagaimana melaksanakan amanat undang-undang itu, dan juga bagaimana mengevaluasi undang-undang yang tidak menjawab, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Ya, jadi kan tadi kita nih dari awal pertama keuangan, ya, penerimaan negara menurun, ya kan? Kemudian angka kemiskinan, angka pengangguran. Jadi bagaimana menjawab itu? Nah, kalau misalnya ada hambatan di undang-undang, cepat dievaluasi, cepat direvisi. Nah, kemudian apa yang menjadi sumber potensi penerimaan daerah-daerah itu? Bagaimana potensi penerimaan daerah itu porsinya diperbesar untuk kepentingan daerah, gitu loh. Ya, jadi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu harus menjadi tema utama, ya, bukan sebesar-besar kemakmuran pengusaha yang tadi disebut 1%. Ya, jadi seluruh resources kita ini dikuasai oleh 1% penduduk. Ini kan bahasa ketimpangan yang tidak sehat. Jadi dalam situasi sekarang itu, maka gubernur-gubernur dengan DPRD-nya harus berani menggagas inovasi itu. Ya, ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, bagaimana mereka supaya bebannya itu, ya kan itu tugas negara, tugas pemerintah, gitu loh. Jadi mana undang-undang yang memang tidak sesuai lagi dengan situasi yang ada sekarang, ya direvisi, ya supaya gubernur-gubernur itu mereka bisa bekerja dan bisa mereka membantu pemerintah pusat. Karena ingat tadi bahwa gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat. Nah, jadi artinya provinsi tidak bisa berkembang kalau tangannya dipegang, tangannya diikat. Gitu. Jadi inilah yang kita inginkan. Jadi kalau tadi misalnya ya sedikit komentar tentang yang perlu dikejar itu adalah peningkatan pendapatan daerah provinsi DKI. Kalau penerimaan Deddy Mulyadi by konten itu kan personal, ya kan? Alhamdulillah sekarang by budget how to solve, gitu loh. Jadi secara budget bagaimana menyelesaikan masalah. Misalnya tawuran, itu bagaimana anggaran daerah itu dialokasikan, ya. Nah, kemudian di seluruh Jawa Barat, sehingga bagaimana lahir generasi baru yang mereka menjadi yang punya etos kerja, yang punya kedisiplinan.
Kalau saya sih kan memang saya setuju lah kalau misalnya ya karena saya resmi mahasiswa jadi saya setuju setuju gitu kan, karena itu mendisiplinkan. Tuh, nah oleh karena itu yang paling pokok adalah bagaimana para gubernur-gubernur ini ya, mereka dengan kekayaan alam yang sudah dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia ini, yang sementara rakyat miskin, ini harus dicegah supaya jangan timbul ya satu saat kecemburuan sosial ya menjadi amarah sosial. Jangan, karena itu biayanya akan lebih mahal. Tapi itu tugas pemerintah. Jadi harus ada kreativitas. Bagi saya harusnya seluruh kekayaan daerah itu, kekayaan alam itu harus dialokasikan untuk daerah itu sekian persen. Harus ada. Real. Nah, sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, gitu. Ada undang-undangnya gitu loh. Jadi kita bermain di atas undang-undang gitu aja. Dan kepala daerah dan gubernur harus berani. Berani. Ya. Jadi jangan berani hanya untuk mengembalikan modal gitu. Baik, Prof. Pak Kaban, terima kasih. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.